لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمتي سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memasuki hari yang ke-28 daripada bulan Ramadan. Moga-moga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan seluruh dosa kita terampuni, mendapatkan nadrah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semuanya panjang umur dalam kondisi taat, ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Niat ibadah karena Allah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syawlila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyallahu lidini, asyallahu lima ahammani, asyallahu liman bagha alayya, asyallahu liman hasadani, asyallahu liman kadani bisu, asyallahu indal maut, asyallahu inda su'ali fil qabri, asyallahu indal mizan, asyallahu inda sirat, asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa bulan Ramadan, dorongannya iman, dorongannya ikhlas, kepingin mencari ridhonya Allah, maka Nabi memberikan jawaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Dosa sampai berapa tahun yang lalu diampuni. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah taqarrub, dosanya yang terdahulu juga diampuni. Wa man qama lailatal qadari, siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan, malam Lailatul Qadar, walaupun sekedar sholat sunnah 2 rakaat, walaupun sekedar membaca tasbih sekali, kepingin mendapatkan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah. Jadi kalau sampean selesai Ramadan, asal 2 perkara dikerjakan, 1 puasa, yang kedua sholat fardu,
dan tidak berbuat dosa, insya Allah dosa sampean diampuni. Cuman ini urusannya sama Allah, tidak dengan manusia. Makanya kita tradisinya ada halal bihalal, saling beredaan, saling beridoan, saling memaafkan. Halal dibalas dengan halal, impas. Nah ini yang berat. Urusan sama manusia ini paling berat. Kalau sama Allah itu paling enak. Allah punya sifat afun, Allah punya sifat al-afu, al-karim, maha dermawan, maha pemurah, at-tawwab, al-ghaffar, as-sattar, ar-rahman, ar-rahim. Itu semua sifat-sifat Allah atau asma Allah yang indah. Gampang minta ampun sama Allah itu. Tapi yang berat sama manusia. Ada satu cerita seorang soleh ya lewat satu kuburan, tiba-tiba mendengarkan jeritan yang ada di kuburan, disiksa. Begitu disiksa, orang ini tanya, apa penyebab kau disiksa oleh Allah? Maka dia cerita, apa kau tidak sholat? Saya sholat. Kamu tidak puasa? Saya puasa. Kamu ngerjakan syariat-syariat yang lain? Iya. Kenapa kau disiksa oleh Allah? Saya ini kerjanya sebagai pemikul. Tuh kayak di pasar itu yang bawa gerobak itu apa namanya? Tukang kalau di pasar beli-beli kita tukang angkut. Ya tukang bangkok. Saya ini tidak punya apa. Kalau perintah Allah sudah aku. Cuman aku ini disiksa oleh Allah gara-gara ketika aku ini mengantarkan upah, mengambil upah, ngangkut ini kayu, pemikul dari pasar menuju rumahnya orang yang menyuruh, tukang pinggul. Begitu sampai di tengah jalan karena terik aku istirahat di bawah pohon. Tiba-tiba giginya ini terasa ada sisa makanan. Sisa makanan. Maka ketika aku ada sisa makanan ini tidak bisa keluar, aku congkel kayu sedikit yang aku bawa ini, kan bekas kena kampak itu. Diambil dikit kayak korek, dibuat ini tusuk gigi. Dan aku lupa meminta halal ridho daripada yang punya kayu ini. Gara-gara kayu kecil ini, aku belum dapat ridhonya yang punya kayu, aku disiksa oleh Allah di dalam kubur. Coba bayangkan. Maka orang soleh ini minta tolong sampaikan kepada keluarganya fulan. Nah, kebetulan sudah orang tuanya sudah meninggal, tinggal anaknya. Orang soleh ini suruh nyampaikan minta halal ridhonya kayu yang dipunggal sedikit. Maka kita kadang-kadang kalau jalan di pematang itu sambil pras bawa parang ini, pohonnya orang kita potong-potong. Mutik daun singkong tidak pamit. Itu orang desa Pak Haji. Itu mulai dari sungai pulang itu lengkap, tinggal nyari garam sama apa namanya, sama yang terasi. Karena dari Sabawa sudah metik daun singkong, cetek. Di samping pematang ada lombok, cetek. Sampai rumah nyari garam selesai, jadi lalapan sudah. Itu di desa. Di rumah mertua saya tambah lucu. Kalau minta itu ngambil dulu Haji. Minta mangga buat sambal, kalau
Jadi ngambil mangganya dulu, habis itu lewat ke rumah, assalamualaikum, anu bu, minta mangganya. Mangganya sudah dikresek. Oh iya, lo kalau bilang tidak, masa nempel lagi pohonnya? Tetap orang desa kayak gitu, tapi memang sudah kebiasaan. Orang biasa karena mereka rata-rata antarodin, biasanya ridho. Minta belimbing yang buat nyambel itu, ngambil dulu. Nanti lewat, saya tadi minta belimbing bulu, kata orang. Berat urusan sama orang. Makanya kita doa, Nabi ajarkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali sebelum kita sholat subuh. Diajarkan Rasulullah supaya kita tidak punya salah sama orang. Walaupun punya salah, insya Allah orang nanti memaafkan. Aisyah la tanami hatta taf'alina arban. Aisyah, kau jangan tidur kecuali kau ngerjakan 4 perkara. Jangan tidur kecuali kau khatam Quran. Jangan tidur kecuali engkau menunaikan ibadah haji. Jangan kau tidur kecuali para nabi memberikan syafaat kepadamu. Jangan tidur kecuali orang muslim ridho kepadamu. Sayyidah Aisyah tidak bisa tidur. Lawang disuruh 4 perkara yang tidak mungkin kayaknya dikerjakan. Begitu Rasulullah datang, loh kenapa tidak tidur Aisyah? Ya Rasul, bagaimana aku mengejarkan 4 perkara yang aku tak akan mimpi dalam satu tempo waktu ku kerjakan semuanya. Maka Nabi tersenyum, Nabi bersabda, Aisyah, kalau engkau membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, ka'annaki tahtaminal Quran, kamu kayak hatamal Quran. Jadi mau tidur baca kulhu 3 kali. Kalau engkau membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 4 marrat, 4 kali tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, 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 kamu telah melaksanakan ibadah haji. Kalau engkau bersalawat kepadaku dan nabi-nabi yang lain dengan cara baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim, ya masalli ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala kama barakta Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Karena Nabi Ibrahim itu datuknya para nabi. Kemudian kalau engkau membaca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, maka orang muslim laki-laki, muslim perempuan akan ridho kepada kamu. Lihat Rasulullah, kurang apa Nabi Muhammad, kurang sempurna apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bukan manusia yang memuji. Kalau Abu Jahal aja memuji Rasulullah, ini bukan Abu Jahal lagi yang memuji Rasulullah. Abu Jahal itu orang benci sama Nabi Muhammad. Tapi ketika Rasulullah ini ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Abu Jahal, seharusnya keburukan Rasulullah itu diungkap oleh Abu Jahal. Sebab Abu Jahal itu punya sifat hasud. Hasud itu tidak mau melihat kebaikan orang. Kalau sampean punya hasud sama orang, kalau orang lain nanya tentang orang itu pada sampean tidak mau ceritakan kebaikan dia. Pasti keburukan dia, keburukan orang itu sampean cerita. Orangnya ini, keburukannya sampean kupas. Tapi ini ndak, Abu Jahal ndak bisa nyari kekurangan Rasulullah. Maryukum bi Muhammadin, apa yang kau, menurut apa pendapatmu hai Abu Jahal tentang Muhammad? Apa jawaban Abu Jahal? Innahu laisa biwajhin kadzab. Muhammad itu tahu kamu, wajahnya itu loh, bukan wajah pendusta. Lo coba, Muhammad itu wajahnya aja bukan wajah pendusta. Ngelihat tok, apalagi sampai Rasulullah keluar ucapan, apalagi Rasulullah sampai bergerak. Cukup kau ngelihat wajah Nabi Muhammad, kau tahu beliau bukan orang yang ahli dusta. Rasulullah itu orang jujur. Itu Abu Jahal. Bagaimana Allah memuji Rasulullah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di dalam akhlak yang sangat terpuji. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi subhanallah, Rasulullah ketika mau meninggal itu Nabi minta maaf. Nabi itu lo minta maaf. Ketika Rasulullah sholat subuh hari Jumat, Rasulullah tidak mampu berjalan kayak sampean ke masjid gini. Nabi itu hummas syadid. Jadi Rasulullah 17 hari sebelum meninggal itu sudah badannya itu turun drastis. Rasulullah turun, tambah turun, tambah turun. Lebih-lebih 3 hari sebelum meninggal Nabi itu sudah tidak mampu berdiri, gigil, hummas syadid. Nabi gini sampai diselimutin sampai gigil Rasulullah. Sampai waktu qomat Rasulullah belum datang. Barulah Abu Bakar mengatakan, "Hai sahabatku, cepat datangi Rasulullah. Kita belum sholat." Rasulullah minta diangkat. Begitu sholat Rasulullah minta duduk. Taqaddam ya Abu Bakar ta'ummuna. Abu Bakar maju, imamin kami. Nangis Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, wa kaifa ummuka wa antum fina?" Gimana kami jadi imam sampean sementara sampean masih ada di sekitar kami, masih ada, sampean masih hidup, saya disuruh jadi imam. Sayyidina Abu Bakar malah tambah nangis ngelihat Rasulullah. Begitu selesai sholat, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah minta diangkat. Ngapain? Ternyata inilah Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, bukankah semua yang telah diperintahkan Allah kepadaku telah aku sampaikan? Adakah aku punya hutang di antara kalian? Faya ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ilallah biiznih." Wahai sahabatku, aku bagi kalian adalah seorang nabi. Aku bagi kalian adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan jalan yang benar. Wada'iyan ilallah, aku senantiasa mengajak kalian untuk mengenal dan menyembah kepada Allah. Wa kuntu lakum kal abir rahim wa kal akhil musyfik. Aku bagi kalian adalah seorang ayah yang sangat sayang dan melebihi sayangnya antara orang tua kepada seorang anak. Aku lebih sayang daripada orang tua kalian. Dan aku, kata Nabi, bagaikan saudara kembar dengan kalian. Tiba-tiba Nabi minta maaf. Mangkanat lahu indi madlama. Siapa orang yang ketika aku hidup di dunia ini punya salah, Nabi minta maaf. Nabi itu di atasnya presiden. Presiden itu bukan nabi. Kalau nabi itu presiden, di atasnya presiden. Kenapa? Kalau presiden cuma salulah presiden Indonesia, paling saya Indonesia dok. Nabi ini seluruh dunia. Tapi lihatlah Rasulullah, dia berdiri minta maaf. Mangkanat lahu indi madlamah. Kalau aku banyak salah, punya satu saja madlamah, berbuat dolim sama kalian, falyakum, aku minta di antara kalian berdiri. Suruh berdiri sama Rasulullah. Siapa sih yang pernah aku salahi? Mungkin dengan ucapan saya, mungkin dengan perbuatan saya, mungkin dengan kelakuan saya. Ada di antara kalian, kata Nabi, yang pernah aku dolimi. Mohon berdirilah. Falyaqtass minni, mohon kau kisos aku. Kisos itu Pak, kalau dipukul tempeleng. Kalau kita melukai hidung, pukul hidungnya. Kalau kita melakukan menyakitin telinga, kalau telinganya orang kita potong, kita akan dipotong telinga kita. Kita nampar orang, tampar kita. Kata Nabi, tolong berdiri, balas aku. Tapi sahabat Rasulullah malah tunduk. Mereka semuanya menangis melihat Rasulullah dengan lembut, Rasulullah dengan suara parau. Beliau meminta maaf sahabatnya. Sekali diucapkan, sahabat malah tertunduk. Tiba-tiba Nabi ulangi lagi, sahabatku, kalau aku punya salah kepada kalian, berdirilah, balaslah aku. Tapi aku minta kamu jangan menuntut aku di hadapan Allah nanti. Karena sesungguhnya pengadilan di akhirat
itu lebih berat daripada pengadilan di dunia. Mau mengakui salah di dunia itu lebih ringan daripada nanti kesalahan kita akan diumbar oleh Allah nanti di hari kiamat. Fadihatud dunya ahwanu min fadihatil akhirah. Dipermalukan kita karena kesalahan kita di dunia, kita ngaku salah, malu karena kita punya salah, lebih ringan daripada nanti dipermalukan oleh Allah nanti di hadapan Allah. Dia punya salah ini disaksikan oleh mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kalau di dunia kita sudah pemaafan, hilang semua catatan kita. Di akhirat nanti kita tidak dipermalukan oleh Allah. Tiba-tiba diulang 3 kali, malah sahabat nangis ngelihat Rasulullah meminta maaf. Tiba-tiba dari belakang ada yang ngacung, ya Rasulullah, kalau kata-kata itu tak kau ulangi berulang-ulang ya Rasulullah, aku tak akan berdiri, katanya. Tapi kata-kata itu kau ulang berulang-ulang ya Rasul, seakan-akan itu memerintahkan kepada kami. Maka dia mengatakan, Rasulullah bertanya, apa kesalahanmu? Kesalahanku kepadamu. Tiba-tiba dia mengatakan, ya Rasulullah, di waktu perang Badar cemetimu menyentuh badanku ya Rasulullah. Cemetimu menyentuh badanku ya Rasulullah. Ingat, bukan memukul, bukan mencambuk, tapi menyentuh. Tiba-tiba Nabi ngomong sama Bilal, ya Bilal khud qadibi fi baiti Fatimah. Bilal, ambilkan cemetiku di rumahnya Fatimah. Spontan Bilal itu jambak rambutnya. Man yadibu qalbu ayyaktasso minka ya Rasul. Siapa yang rela mencambuk engkau ya Rasulullah? Siapa orangnya? Ketika sampai di rumahnya Fatimah, dekat aja. Begitu diketuk, ada apa wahai Bilal? Qadibu Rasulillah ya Fatimah. Cemetinya Rasulullah. Langsung nangis Fatimah. Kenapa? Karena dia ngerti cemeti itu selamanya bertengger di tembok rumahnya Fatimah. Cemeti itu tidak pernah keluar, cemeti itu tidak pernah turun kecuali dalam kondisi satu perkara, Rasulullah sedang berperang. Kalau hari-hari Rasulullah kalau naik onta tidak pernah memukulnya. Rasulullah tidak pernah mencambuk hayawan yang ditungganginya. Lembut Rasulullah. Tapi kalau perang beda. Lah kalau kita mau ditombak orang terus ontanya pelan, ya kena kita. Ya pantas saya dipukul. Cuman untuk penyelamatan. Ini cemeti kata Fatimah tidak pernah dipakai oleh Rasulullah kecuali perang. Ada apa sekarang? Rasulullah kondisi sakit. Maka Bilal mengatakan, Rasulullah akan dikisos di masjid. Fatimah itu tidak pernah ngomong. Fatimah itu lembut orangnya. Tapi hari itu spontan Fatimah keluar suara, man yatibu qalbu ayyaktasso min Rasulillah. Siapa Bilal yang mau mencambuk Rasulullah itu siapa? Apa salah ayah saya? Aku tahu akhlaknya Rasulullah. Dibawa ke masjid, cemeti dikasihkan. Tiba-tiba maaf, Bilal begitu Ukasah nerima cemeti itu langsung berjalan. Dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahasa kita ini kalau sidang kita punya pembela supaya kita menang. Ini Rasulullah dibela oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia katakan kepada Ukasah, ya Ukasah, jangan kau pukul kekasihku Muhammad, pukullah aku sepuas kamu memukul aku, tapi jangan sekali-kali kau memukul kekasihku Muhammad. Aku rela kau pukul berapa kali pun berapapun sampai aku luka, aku pun tak ada masalah. Tapi satu, jangan kau lukai kekasihku Muhammad. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Abu Bakar, uqud fa innallah ya'rifu makanak. Duduklah kau Abu Bakar, Allah tahu kedudukan kamu. Kamu tidak akan bisa membela aku nanti di hadapan Allah. Kita bisa menang di pengadilan dunia, tapi tidak bisa menang di pengadilan akhirat. Karena tidak ada yang, bahkan nanti kalau yang bela-bela di dunia ini, belum tentu dia bela di akhirat nanti dirinya sendiri. Disuruh dodo oleh Nabi Muhammad, uqud ya Abu Bakar. Begitu melangkah lagi, jawaranya orang Arab, pendekarnya orang Arab yang terkenal kelas, sampai setan aja lari dengan Umar bin Khattab. Sampai Nabi bersabda, Assalamualaikum ya Umar. Kalau sampai salam di kuburan Sayyidina Umar,
sebagaimana kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah, jikalau Umar berjalan pada satu gang, niscaya setan akan memilih jalan yang lain. Hari itu dihadapi Ukasah oleh Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar? Ukasah, pukul aku, tapi jangan kau pukul kekasihku Muhammad. Apa jawaban Nabi? Ya Umar, uqud fa innallaha ya'rifu makanak. Duduk Umar, Allah tahu niatmu, aku tahu. Duduk. Berjalan lagi, diadang oleh Sayyidina Ali. Pas sudah di hadapan Rasulullah, tiba-tiba maaf, cucunya Nabi Muhammad yang masih umur 6 tahun sama 7 tahun, Sayyidina Al-Hasan yang tertua, diiringi adiknya Sayyidina Al-Husain, ngelihat mau kakeknya mau dicambuk, dia langsung lari mendekati Ukasah, dirangkulnya kaki Ukasah. Sebelah satu dipingkutin, sebelah satunya dipingkutin agar supaya tidak bisa jalan. Dia mengatakan, ya Ukasah, alasta ta'rifuna. Ukasah, kau kenal aku? Alasta ta'rifuna, bukankah kau pasti kenal aku? Ana sibtu Rasulillah, aku cucunya Nabi Muhammad. Ana sibtu Rasulillah, aku darah dagingnya Nabi Muhammad. Seandainya kau memukul aku, sama kau dengan memukul datukku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau pukul kakekku, pukullah aku. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya qurrata'in uquda fa innallaha ya'rifu makanakuma. Cucuku, duduklah kamu. Allah tahu kedudukan kamu. Berhadapan Rasulullah dengan Ukasah. Ada satu kata yang bikin semua sahabat menjerit ketika Ukasah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lamma darabtani wa ana arin an saubi. Rasul, ketika cemetimu menyentuh badanku, saat itu aku tidak memakai baju. Langsung sahabat teriak, wah Ukasah, aduh Ukasah, tega nian kau Ukasah, engkau menginginkan Rasulullah membuka baju. Satu masjid teriak, wah Ukasah, aduh Ukasah, tega nian kau menyebabkan Rasulullah membuka bajunya. Tiba-tiba Rasulullah membuka kancingnya satu persatu. Yang itu maaf, beliau semua sahabat tertuju pada dada Rasulullah yang seumur hidup dada Rasulullah tidak pernah terbuka. Bahkan istri beliau pun, ya maaf, ketika berhubungan suami istri, Rasulullah menutup badannya dengan selimut. Untuk melihat badan Rasulullah ini jarang ditutup dengan selimut ketika hubungan suami istri Rasulullah. Bagaimana kalau tidak hubungan suami istri? Kalau kita hubungan suami istri rata-rata telanjang. Ini Rasulullah ditutup dengan selimut supaya tertutup aurat beliau. Tapi hari itu dibuka, disuruh buka oleh Ukasah. Ya Rasul, waktu cemeti sampai nyentuh badanku, saya tidak pakai baju. Artinya aku minta balas sampai tidak buka juga bajunya. Tiba-tiba dibuka bajunya. Oh Rasulullah satu jerit sahabat. Wah Ukasah, tega kau nian Ukasah. Sampai Rasulullah membuka bajunya, satu persatu dibuka kancing Rasulullah. Yang ini seperti memaaflah, merendahkan Rasulullah. Tapi hakikatnya tahu sampean, inilah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Nabi yang berkumpul di masjid itu. Kenapa? Karena dia bisa melihat dadanya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Ukasah, Rasulullah tidak mau buka bajunya Rasulullah. Itu seakan-akan merendahkan. Tapi bukan aurat, dada bukan aurat. Auratnya laki-laki pusar sama lutut. Ini cuma Rasulullah membuka dadanya. Yang maaf, dada ini tak pernah tersentuh matahari. Mulai lahir sampai meninggal, Rasulullah tak pernah badannya tersentuh matahari. Seperti inilah, tidak ada mataharinya tapi terang. Tudilluhul ghamamah. Nabi kemana aja Rasulullah berjalan seperti ini, mendung menaungi terus, matahari di atas, Rasulullah dinaungin mendung. Tudilluhul ghamamah tudiuhus sahaib. Rasulullah kalau duduk maka mega pun ikut merendah juga.
Makanya Rasulullah ditahu mulai kecil ketika mau ke Syam, ada di situ namanya pendeta Bukhaira. Melihat tanda-tanda, kenapa anak ini diikutin awan terus? Dia datangin, siapakah itu? Oh, itu keponakanku, kata Abu Thalib. Kamu pulang. Kenapa? Ini nanti dibunuh sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Tanda-tanda kenabian dia sudah ada. Nih, diikutin. Kemana Rasulullah berjalan, dia diikuti oleh awan. Rasulullah berhenti, awan pun berhenti menaungi dari sinar matahari. Jadi Rasulullah tidak kena matahari. Begitu putihnya badan Rasulullah, begitu cahayanya Rasulullah. Kenapa? Karena badan Rasulullah tidak pernah tersentuh matahari. Tapi hari itu dibuka oleh Rasulullah, sehingga semua sahabat tertegun melihat dada Rasulullah yang bening, yang bersih, seakan-akan ya talaklah keluar cahayanya. Begitu dibuka, Ukasa pun menyobek bajunya, kemudian dirangkulnya Rasulullah. Tangan Ukasa, maaf, dimasukkan di sela-sela punggung Rasulullah, di sela tangan ininya Ukasa menempelkan tangannya. Dadanya Ukasa dibuka, ditempelkan dengan dada Rasulullah. Dia mengatakan, fidaka ruhi, aku rela mati ya Rasulullah, aku rela mati demi engkau ya Rasulullah. Fa'altuhu raja'an ayyamusa jismi bijismika syarif. Aku melakukan ini ya Rasul agar supaya kulitku yang hina bisa menempelkan dengan kulitmu yang mulia ya Rasulullah. Siapa tahu raja'an, aku berharap ya Rasulullah, ayyahfadani Allahu bihurmatika minan nar. Aku berharap dengan kemuliaanmu ya Rasulullah, dengan menempelkan kulitku dengan kulitmu yang mulia ya Rasul, semoga Allah menjaga diriku tersentuh daripada api neraka. Cuman kepingin nempelkan badan aja, bukan ingin menghina Rasulullah. Tapi lihat Rasulullah kepingin meminta maaf sampai rela membuka bajunya. Seorang atasan presiden, di atasnya presiden, rajanya para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan rasul, 124.000 nabi, Rasulullah pemimpinnya. 313 para rasul, Rasulullah lah pemimpinnya. Tapi rela minta maaf. Jangan sampai aku punya salah. Sampai rela buka baju Rasulullah. Begitu dirangkul oleh Ukasah, dia berharap supaya dapat rahmatnya Allah, diampuni oleh Allah, supaya selamat daripada api neraka. Dia mengatakan, langsung Nabi pun merangkulnya. Kemudian dia mencium keningnya Ukasah. Beliau bersabda, man arada ayyandura ila ahlil jannah falyandur ila hadas sakhs. Siapa orang yang ingin melihat ahli surga, lihatlah pemuda ini, kata Nabi. Artinya Pak, urusan sama orang ini repot. Justru kita paling banyak salah, bukan sama orang lain. Ingat-ingat ini. Kita paling banyak punya salah satu dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau sampean gini, tetangga gini, sampean paling banyak salah sama orang depan rumah sampean, samping sampean, samping-samping. Kalau sampean serumahan, dosa itu sampean paling banyak sama anak sampean. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhih. Seorang saudara lari dengan saudaranya. Sampai dulu sering kelahi dengan kakak, sampai dengan adik, sampai masih satu rumah ketika belum kawin. Iri-irian dengan saudara. Ya, ketika sudah rumah tangga sama-sama kawin, nanti masalah lagi apa? Masalah terbesar saudara. Ini masalah terbesar. Itu masalah warisan. Makanya kalau orang meninggal itu secepatnya dibagi. Meninggal hari ini seminggu, datangkan orang yang ngerti, ya apa ini harta abah ini musyawarahkan. Musyawarahkan. Ya, diselesaikan. Oh, enggak usah dibagi dulu, selesai. Kalau memang dibagi, lekas dibagi. Sebab nanti maaf, kalau semakin lama tidak dibagi, nanti semuanya nanti akan bermasalah. Kayaknya benar, tapi tidak benar. Ada orang di mana, di rumah sini, di pasar Ijabah, datang keluarganya ke saya. Kenapa? Mulai orang tuanya tidak dibagi, meninggal orang kakeknya, ini kakeknya tidak dibagi.
Katanya biar enak kumpul. Bener, enak katanya. Begitu kena cucu sama cucu, yang ninggalin iri. Enaknya pang, anaknya si Anu ninggalin rumah situ, nah aku ndak dapat apa-apa. Mama ndak dapat, Abah juga ndak dapat. Yang nempatin keluarganya situ. Nah, ini yang disiksa ini mayit. Guru saya Habib Ahmad, abahnya meninggal, mamanya, beliau langsung keluar dari rumah. Waktu itu masih suruh ngerawat, dirawat. Begitu meninggal beliau langsung pindah. Rumahnya kosong. Apa jawabnya? Kenapa Habib rumahnya kosong? Itu bukan rumah saya. Itu rumah abah sama mama. Lah kalau saya tinggal situ, saudara saya punya hak di situ. Kalau keluarga saya mau mampir, ndak mau enak, tinggal di hotel, nginep di perumahan, di hotel gitu, dia bayar, sementara aku ndak bayar. Aku dolim sama saudara saya. Dia punya hak, dia berhak nempatin rumah ini. Ini bagi orang sepele, tapi masalah warisan ini berat. Yauma ini makanya urutannya Pak, urutannya ini saudara dulu. Sering orang tidak bersapaan saudara sama saudara. Dah kau tidak usah ke rumahnya Acilikam. Kenapa? Ini. Gara-gara mesti warisan. Urutannya ke situ. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari saudara dengan saudara. Ini masalah ini kebiasaan. Yang kedua, wa ummihi wa abi. Anak sampean sama saya, ini paling banyak masalah, paling banyak dosanya sampean ini Pak. Satu kepada ibu sampean. Pernah ndak suara sampean kenceng sama mama? Ma, minta uang lah. Maaf lah ini, sekedar minta uang. Mama ini, suara sampean lebih tinggi dari orang tua sampean. Nabi bersabda, kalau ada seorang anak suaranya lebih tinggi daripada ibu bapaknya, ihtazzal aras. Aras ini bergoncang, malaikat ini sudah kepingin nyemburkan suaranya. Allahumma al'inhu, laknati anak itu ya Allah. Allahumma al'inhu, laknati anak itu ya Allah. Malaikat semuanya nyumpahin, tapi maaf ibunya yang menutupnya. Anak suaranya keras, ibunya sabar. Doanya malaikat masih kena tahan, tidak mempan gara-gara orang tuanya menutup mulut. Tapi kalau sudah orang tuanya ngomong, tunggu aja. Kurang apa Alqamah? Sampean sama Alqamah tidak ada apa-apanya. Alqamah itu sahabat Nabi. Seluruh dunia para walinya Allah dikumpulkan, dengan satu sahabat Rasulullah masih mulian sahabat. Bagaimana Alqamah yang setiap hari sholat dengan Rasulullah? Cuman sahabat sekali aja ngelihat Rasulullah, dia Islam, ngelihat wajahnya Nabi, semua walinya Allah terkumpul masih muliahan sahabat. Apalagi yang bergelimangan dengan Rasulullah, ngaji sama Rasulullah, tiap hari mendengarkan nasihat Rasulullah, mendengarkan Al-Quran melalui Rasulullah, mendengarkan hadis melalui Rasulullah, senantiasa ditatap oleh Rasulullah dan senantiasa menatap Rasulullah. Tapi lihat waktu naza, seperti orang dicekik. Sayyidina Ali disuruh Rasulullah, Ali datangin Alqamah. Begitu kul ya Alqamah la ilaha illallah, suaranya kayak orang kecekik. Sampai waktu siang, ganti Nabi yang datang. Begitu dia kata Nabi, kul la ilaha illallah, Nabi langsung keluar. Nanya mana keluarganya, ada istrinya. Apa amalan suamimu? Nih, omongan istrinya sesuai kenyataan.
Dia sampaikan, ya Rasulullah, bukankah suami saya sholatnya di belakang sampean? Memang nyatanya Alqamah sholat sama Rasulullah. Nabi membenarkan, iya. Ya Rasul, sampean lihat mata suami saya cekung karena lama dia bangun sholat malam. Lihatlah, maaf Rasulullah, jidatnya suami saya ka'asnamil jamal, kayak punuknya onta di sini nah. Karena lamanya setiap malam sujud kepada Allah, di sepertiga malam yang akhir suami saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jidatnya hitam. Lihatlah perut suami saya ya Rasulullah, ada bekas tulang rusuk yang kurus, bukan karena tidak makan. Setiap hari suami saya berpuasa. Kurang apa lagi? Lihatlah rumah kami ya Rasul, kami tidak punya apa-apa. Bukannya kami tidak punya uang. Setiap hari penghasilan suami saya diberikan kepada para janda-janda, anak-anak yatim, para fakir miskin. Dikasihkan semuanya tiap sore. Jadi besok nyari lagi, dapat banyak, bagi lagi. Besok nyari banyak, dapat banyak, bagi lagi. Tidak disimpan. Tapi matinya kesulitan. Rasulullah tanya, ada orang tuanya? Ada ya. Panggil. Ibunya tidak mau. Tidak, aku tidak mau datangin Alqamah. Begitu tidak mau, Nabi katakan, kalau tidak mau sekarang Rasulullah yang manggil. Kalau dia tidak mau datang ke sini, aku yang datang ke sana. Dia langsung diantar. Dia jangan Rasulullah, jangan ke sini, aku yang ke sana. Begitu sampai di depan Rasulullah, Nabi katakan, halali anakmu. Tidak ya Rasul, aku sakit hati. Kalau kau tak mau menghalalkan, aku bakar anakmu hidup-hidup saat ini juga. Ayyuhal ashab, ukhruju wajma'ul hatab wa harriku. Ayo keluar semuanya sahabat Nabi. Ayo semuanya sahabatku keluar. Kumpulkan kayu yang banyak, yang besar-besar, kita bakar di luar Alqamah. Langsung ibunya tidak tahan, jangan ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku, jangan kau bakar, dia adalah darah dagingku. Nabi katakan, hei ibu, kau tak ridho anakmu dibakar di dunia ini, tapi kau ridho anakmu dibakar nanti di hari kiamat. Seandainya Alqamah mati dan kau tak ridho, selamanya anakmu di dalam neraka jahanam. Langsung ibu mengatakan, wallahi qad halaltu ya Rasulullah, demi Allah aku halal sekarang Rasul, aku ridho ya Rasulullah. Nabi suruh, hai Ali, undur ila Alqamah, liatin Alqamah. Begitu Sayyidina Ali masuk ke kamar, ternyata maaf, belenggu yang ada di lehernya seakan-akan terlepas. Alqamah lapang napasnya, dia mengucapkan syahadat tanpa ada yang membimbing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Plek, meninggal. Mana yang mengunci lehernya Alqamah untuk mengucapkan syahadat? Ibunya. Maka Nabi bersabda, wahai sahabatku, faya ma'azral muslimin, lihatlah oleh kalian, siapa orang yang meninggal dan orang tuanya tidak ridho, maka dia keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Makanya kita ini kadang-kadang lebaran mudik itu tujuannya untuk itu, bukan untuk apa-apa. Yang masih punya orang tua bisa sungkem, bisa pegang tangan orang tua. Yang tangan ini Masya Allah ditukar dengan dunia beserta isinya, tangan ibu sampean, tak akan bisa membandingi. Yang setiap mulai kecil nih, tidak ada orang yang ikhlas melebihi orang tua kita. Lihatin anak-anak yang masih kecil-kecil. Kadang-kadang ada anaknya yang sudah sudah umur 5 tahun 6 tahun. Yang subuh ini loh, kadang-kadang masih tidur di pangkuan ibunya. Sambil sholat ngining, dengarkan pengajian, tidur. Ibunya tidak ada, pinggir, berat betul. Enggak, malah kadang-kadang rambutnya diseka-seka gini ketika tidur. Udah gede, tidur di pangkuan. Tapi tidak ada, maaf, orang tua tidur di pangkuan anak. Ada bukan? Sakit aja, maaf, ibunya kepingin nempelkan badannya, anak malah naruh di bantal. Itu bedanya anak sama orang tua. Makanya selagi ada, terutama lebaran, sejauh apapun orang tua, kalau masih di Samarinda, sampean selesai sholat jangan kemana-mana, datangin orang tua sampean dulu. Pertama kali yang sampean salamin, sampean minta ridho, minta doa orang tua. Jangan keliling-keliling dulu sebelum ketemu sama orang tua sampean. Karena dosa kita ini paling banyak.
Menyakiti orang tua kita mulai di dalam rahim. Kita ini nyakitin orang tua kita mulai di rahim, Pak. Sampai lihat ibu begitu maaf hamil hari ini hubungan suami istri, ditakdirkan Allah jadi air mani sama indung telur ketemu plek, itu dipegang oleh malaikat, disampaikan kepada Allah, ya Rabbi akhuliqta hadza amla, dijadikan apa enggak ya Allah? Khuliqtu, aku jadikan. Maka begitu Allah mengatakan aku jadikan dia, maka disemayamkan di rahim. Begitu disemayamkan di rahim, apa yang terjadi pada ibu? Mulai mual-mual pagi-pagi, tidak keluar makanan, yang keluar hanya setetes ludah yang rasanya pahitnya luar biasa. Kemudian maaf, kepala terasa dibebani bertonton sampai tidak mampu ngangkat kepala. Mas, wahnan ala wahnin, payah di atas kepayahan. Kalau orang letih, orang hamil di atas letihnya lagi, lemes di atas lemasnya lagi, kayak tidak punya otot. Itu orang hamil. Siapa penyebabnya? Kita. Lebih-lebih mau melahirkan. Hamalathu ummuhu kurhan, ibumu mengandung kamu payah. Wa wada'athu kurhan, ibumu melahirkan kamu dalam kondisi payah. Tidak ada sakit di dunia ini melebihi sakitnya seorang ibu yang melahirkan. Sampai kalau ketusuk duri, Pak, rasanya kena paku gitu. Itu kaki. Ini tahu sampean, ibu istri kita ini, nah ibu sampean melahirkan sampean, itu kemaluannya sobek. Kemaluannya itu sobek. Makanya setiap dijahit berapa dok? Jahitan 5, jahitan 7, artinya sobeknya 7 kali jahitan. Tahulah sampean kalau jahit itu kemaluan. Kemaluan ini namanya barang sensitif. Kalau enak betul, kalau sakit betul. Pernah enggak bapak-bapak itunya kena resleting? Enak kalau itu yang kena di ujungnya kemaluan kita, sakitnya sampai ubun-ubun. Sakit ibu kita apalagi melahirkan slet. Begitu sobek, maaf kepala keluar, ibu kita tetap suruh telentang. Bayi sudah keluar kita ditaruh, blek, kita dilipet, diikat, dokter nyari benang. Mana benangnya? Ini dok, ini jarumnya dok. Iya, dimasukkan jarum. Ya Allah, pakai catem gini. Itu ibu kita dibuka, dimasukkan tanpa ada ibarat orang pati rasa, tidak ada dikasih bius, dia dijahit dalam kondisi sehat seperti ini. Bagaimana kalau kita dijahit jempol kita aja sakitnya kayak gitu? Ini di area yang sensitif. Ibu kita kan, ya Allah, gara-gara kita dijahit, serut, dijahit lagi serut, 7 kali jahitan, 7 kali tusukan, tanpa ada obat penawar sakit. Dan itu di area yang sensitif. Makanya ketika Uwais Al-Qarani gendong ibunya 1500 kilo, dia duduk dengan satu orang soleh, dia mengatakan, hal abirwa, aku gendong ibuku 1500 kilo, apakah aku sudah bakti sama ibuku? Qalallah, kamu belum bakti gendong ibumu 1500 km. Kau cuman kakimu bengkak dan membiru. Bal ahsantaha, kau cuman berbuat baik. Wala bitalqatin wahidah, kau gendong ibumu 1500 kilo, belum bisa membayar ibumu ketika mengejan, mengerang, kepingin mengeluarkan kepala kamu. Saya 8 anak, semuanya jadi bidannya saya. Saya di samping istri saya ketika melahirkan, saya bimbing, Allahumma ya nur, ukhruj waladi minadz dzulumat ilan nur. Mulai ngejan itu saya tahu, Pak. Tahan napas, tarik napas bu, tarik napas. Bidannya bilang, tarik napas, tahan, bismillah, bismillah, ayo tekan, dorong, dorong bu, dorong. Nggak keluar. Aduh pinter ibu, ayo bu, tahan napas lagi bu ya. Ya Allah, padahal itu satu kali ngejan dibayar 1500 kilo, digendong ibu kita, belum cukup. Ibu kita ngejan mulai subuh
keluarnya malam. Itu setiap ada kontraksi Bu, sakitnya luar biasa. Itu katanya, tapi saya belum pernah ngerasakan. Kayak sampai tegang semuanya kayaknya. Itu katanya. Apalagi sudah kelihatan rambutnya, ya Allah, masuk lagi, udah keluar rambut, masuk lagi. Kata bidan, terus Bu, tolong jangan sampai tidak napas Bu, terus tahan. Ibu jangan siup, ingat ini, saya ingat itu, jangan siup Ibu, tahan. Sebab kalau melahirkan siup alamat meninggal. Tahan Ibu, jangan siup, tahan, sabar Ibu, tahan. Di koordinasi, aduh Ibu, ayo Ibu, semangat, bismillah, dorong Ibu, bismillah, tahan, Allah, ya Allah, tahan Ibu, sabar, kumpulkan tenaga Ibu. Itu mengeluarkan kita Pak. Begitu keluar langsung lemes, itu pun maaf keluar darah. Makanya ada 5 cairan yang kita tidak bisa bayar ibu kita, walaupun maaf ini berupa emas dan perak, kita serahkan ibu kita untuk membayar 5 cairan ini, belum bisa. 1, air susu. Lihat, sampean lahir Bu, bapak-bapak ini semuanya, kalau sudah punya anak sampean lihat, waktu lahir ini otak sampean itu lembek. Tulang otak sama itu tidak nyambung gini Pak. Sekarang ini nyambung punya sampean. Kalau dulu itu kayak gini loh, kayak rel kereta api, tahu sampean? Rel kereta itu mesti ada sambungannya Ustaz ya. Jarak itu ketika potong itu ada kira-kira setengah senti. Itu untuk kalau langsung keras tidak bisa keluar kepala kita. Makanya digoyang, goyang gini, keluar itu. Begitu keluar di areal sini, nih. Buk buk. Tidak ada bedanya dengan ini lunaknya. Nih. Siapa yang mengeraskan? Sampai tidak makan biskuit, sampai tidak makan roti, sampai tidak makan daging, 6 bulan paling tidak ibu sampean yang nyusuin. 3 hari sampean lihat kepala sampean ini, yang areal ini loh, itu mulai keras dikit, artinya mulai jadi tulang. Siapa yang mengeraskan? Allah. Melalui mana? Nih, air susu ibu kita, digendongnya kita. Makanya anak kalau jatuh dari tempat tidur, dia tidak ada istilah gagal otak. Tempat tidurnya tinggi gini, anak jatuh bluk, tidak ada gagal otak. Karena maaf, otaknya ini masih goyang gini. Jadi antar tulang tidak ada benturan. Tapi orang tua jatuh ke kamar mandi, bukan gagal otak lagi. Innalillahi wa inna. Nih, orang tua kita Pak, tulang kita tadinya lembek, begitu kena air susu ibu kita mengeras. Makanya lahir berapa panjangnya? 59. Sampai lihat 7 hari setelah itu diukur 65. Dalam tempo 7 hari 7 cm kita bertambah. Beratnya yang tadi lahir cuma 3,9, dalam 2 minggu beratnya menjadi 4 kilo lebih. Siapa? Nih, air susu ibu kita, kemudian air ketuban ibu kita, darah nifas ibu kita, darah ketika melahirkan kita, kemudian keringat orang tua kita. Tidak ada yang bisa bayar, karena perjuangan ibu kita mengeluarkan diri kita, taruhannya 1. Kalau dia hidup, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti innalillah. Makanya kita punya orang tua, nikmati nggih, sampean punya orang tua, perbanyak doa. Paling tidak sampean di dalam sholat sampean terakhir, di dalam sujud terakhir sampean, jangan tinggalkan mendoakan orang tua sampean. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, sayangi keduanya ya Rob, sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu masa kecil kami. Moga-moga orang tua kita dapat rahmat ampunan Allah, di alam kuburnya dilapangkan oleh Allah, yang masih ada moga-moga disehatkan oleh Allah,
dalam kondisi tumaknina ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga semuanya mendapatkan Idul Fitri. Selesai Ramadan tambah baik perbuatannya, akhlaknya, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarahmat Rasulullah SAW. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi dan lemah lembutlah Engkau kepada kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana beliau sayang dan lemah lembut kepada kami. Wandur ilaihim bi'ainir rahmah. Pandang orang tua kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Wandur ilaihim bi'ainil maghfirah. Pandang orang tua kami dengan pandangan ampunan-Mu. Wandur ilaihim bi'ainir ridha. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ridha-Mu. Wa tahannan bihim fi dhafihim. Lemah lembutlah Engkau ya Allah di waktu lemahnya orang tua kami karena dimakan usia. Kama kanu mutahanninina fi dhafina. Sebagaimana beliau lemah lembut kepada kami di waktu kami masih lemah dulu, waktu bayi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami tak mampu membalas kebaikan orang tua kami, maka hanya Engkaulah yang mampu membalas seluruh kebaikan orang tua kami. Jadikanlah setiap keringat orang tua kami menjadi pelebur dosa bagi orang tua kami. Jadikanlah setiap letihnya orang tua kami penyebab terangkatnya derajat orang tua kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, berikan sehat orang tua kami yang masih ada. Kami masih rindu ingin menatap wajahnya, masih ingin rindu membelai kasih sayangnya, ingin merangkulnya dan mencium telapak tangannya, dan kami masih rindu ingin menatapnya dan membahagiakannya. Adapun yang sudah meninggal ya Rabb, berikanlah ampunan orang tua kami. Allahumma ja'al qabrahum raudhah min riyadil jannah. Jadikan alam kubur orang tua kami taman daripada taman surga-Mu ya Allah. Amanjilur rahmah wan ni'mah wasyafa'ah war ridha ala jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmati ya arhamar rahimin. Kumpulkan kami nanti dengan seluruh keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, saudara kami di dalam surga-Mu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.